Selamat siang. Hari ini kita bersama Komandan Korem 182 Jazirah Onim, Bapak Kolonel Infanteri Irwan Budiana. Beliau merupakan komandan yang memiliki jajaran di 6 kabupaten, 6 kodim. Mari kita sambut Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang, terima kasih Mas Bengki. Kita menyapa masyarakat kita, pemuda-pemuda kita, yang mana saat ini telah dibuka pendaftaran untuk calon tamtama dan calon bintara. Nah, ini kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki putra ya, terutama saat ini pendaftaran untuk laki-laki, untuk calon tamtama calon bintara, agar segera mendatangi kantor-kantor Kodim ataupun Korem untuk melaksanakan pendaftaran yang diawali secara online dan nanti validasinya di Korem sini. Nah, ini kita semua berharap para pemuda ini terpanggil untuk bergabung menjadi anggota TNI. Bagaimana Mas Bengki? Siap Bapak, berarti bagi warga yang anak-anaknya ataupun pelajar yang setelah lulus bisa mendaftarkan online, baru validasi dan registrasi ulang di Korem Bapak? Ya, betul. Untuk di wilayah Papua? Untuk di wilayah Papua, betul seperti itu. Kita validasi dan waktu validasinya sudah ditentukan. Nanti kasih spes Korem dan unsur-unsur yang terlibat kepanitiaan akan menjelaskan secara detail di situ. Kapan validasi itu berakhir sampai tanggal berapa, terus pendaftaran online sampai tanggal berapa, itu nanti akan dijelaskan. Baik. Untuk penerimaan ini sendiri, apakah dipungut biaya Bapak? Nah, ini kan sudah dari tahun ke tahun selalu kita ingatkan kepada masyarakat bahwa penerimaan TNI itu gratis, tidak dipungut biaya. Namun selalu ada aja kasus-kasus bermunculan terjadinya penipuan-penipuan WRP. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mempercayai oknum-oknum yang menjanjikan itu. Itu tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalaupun tuh ada itu orang-orang hanya menembak di atas kuda. Kalau anaknya masuk seolah-olah dia berjasa. Padahal yang membuat anak ini lulus ya diri anak itu sendiri. Nah, bagaimana peran orang tua ya atau lingkungan ya menyiapkan. Makanya dari awal saya menghimbau adik-adik kita, generasi kita yang mau persiapan, silahkan merapat ke Kodim, ke Korem. Di situ ikut pembinaan pelatihan. Dan itu tidak dipungut biaya. Sehingga menutup pintu-pintu orang-orang atau oknum-oknum yang memanfaatkan penipuan-penipuan atas nama WRP itu. Untuk apabila ada terjadi penipuan, ada yang memungut biaya begitu Pak, bisa mengadu kemana Bapak? Ya, terkait dengan pelaksanaan BRFing ini, terkait dengan adanya permasalahan, pengaduan, ataupun ada satu nomor yang boleh dipercaya oleh seluruh calon peserta tes, itu namanya call center. Jadi kalau misalkan nanti seseorang sudah mendaftar nih calon, terus setelah nama silakan validasi. Nah, terus nanti akan disampaikan dia untuk tes berikutnya. Nah, itu maka pemberitahuan kita lewat call center. Nah, call center kita di 0813 10500 374. Nah, di situ. Sehingga kalau nanti ada orang yang telepon mengatasnamakan anak si A agar berangkat ke Manokwari untuk tes gitu. Nah, apabila itu nomornya bukan dari nomor call center, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Disitulah modus-modus penipuan. Kenapa kita buatkan call center? Sehingga satu pintu informasi itu. Berikut juga dari call center ini, silahkan kalau dari masyarakat, dari calon peserta yang melihat pengen lebih jelas atau kurang adanya pengaduan hal lain tentang pelaksanaannya, silahkan diadukan ke call center ini. Jadi satu pintu pemberitahuan panitia kepada peserta atau calon peserta ini, pendaftar ini ya melalui call center itu. Itu dimaksudkan untuk tidak memberi ruang kepada orang lain menelpon calon dengan mengatasnamakan. Sehingga hanya satu nomor, yaitu call center yang sudah saya sampaikan tadi. Baik Bapak, berarti proses rekrutmennya transparan ya Pak? Transparan. Dan mungkin perlu diketahui ada hal baru untuk di periode ini, adanya regulasi baru terkait tinggi badan ya. Tinggi badan itu
untuk Bintara 163 cm, dan untuk Tamtama 158 cm. Hal ini dilakukan karena terkait dengan tindak lanjut dari revisi Undang-Undang TNI. Ya, itu yang UU TNI itu, di situ ada salah satu pasalnya bahwa usia Bintara Tamtama ini yang semula 53 tahun menjadi 55. Nah, disitulah terkait dengan masa pakai yang lama tadi, pertimbangan pimpinan, maka untuk tinggi badan khusus Tamtama ada perubahan. Ya. Saat ini 158 cm diperkenankan atau diizinkan. Untuk Bintara di 163. Demikian Pak Premi. Berarti dengan adanya penambahan batas maksimal usia ini berkaitan juga yang adanya batas usia pensiun juga Bapak? Iya betul. Artinya masa pakai kan akan lebih lama, sehingga usia mendaftar pun kan juga akan ditambah. Nah, kita sangat berharap di pesan saya ini kepada pemuda-pemuda yang berada di wilayah jajaran Korem 180 Jajaran Unim, meliputi yang ada di Fakwak sendiri, di Kaimana, di Telowondama, di Bintuni, di Manowari Selatan maupun di Bekar. Agar kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik, kami sangat menunggu adik-adik kita ini bergabung menjadi TNI untuk bisa mengabdikan kepada bangsa dan negara secara umum dan khususnya membangun di tanah Papua, terutama Papua Barat. Ada pesan dan ini untuk orang tua maupun pelajar untuk mempersiapkan diri Bapak ya, mungkin? Yang terakhir kepada adik-adik yang sedang tes, ya, apa yang telah dipersiapkan selama ini, semoga di tes ini adalah hasil indah yang diimpikan. Yang kedua kepada para orang tua, agar mensupport anaknya untuk melaksanakan tes ini dengan cara mendoakan, dengan cara memberikan dukungan yang terbaik kepada anak-anaknya. Dan yang terpenting adalah tidak terpengaruh oleh oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan, itu tidak benar. Jadi anak-anak fokus dengan tesnya, pede dengan hasil latihannya, dan untuk orang tua, doakan mereka, anak-anak kita ini kemudahan dalam tes. Nah, semoga dari wilayah kita, Korem 182 ini, banyak pemuda-pemuda yang bergabung dengan kita, karena memang kita membutuhkan prajurit-prajurit yang akan mengisi unit teritorial ini cukup banyak. Demikian Pak.